Begini Rizky, tadi Jeffrey bilang kalau kamu itu jatuh cinta sama Asih. Apa betul? Oh enggak, bohong tante, mungkin Jeffrey mimpi kali. Alah, jangan pura-pura ngelak lo. Gue denger sendiri lo ngomong sama si Asih sejelas lo ngomong sama gue sekarang. Tuh lihat tante, lihat tangannya dia kan? Oh, soal tangan tante, kalau tangan tadi saya lewat pintu belakang, terus pintunya itu ada benda tajam tante, jadi tergores gitu. Dan masalah saya jatuh cinta sama Asih ya nggak mungkin tante, itu bohong. Dan kemarin saya dengar kamu dipukulin orang ya? Jadi mungkin pendengarannya terganggu tante. Sialan lo. Jadi ceritanya lo mau ngelak nih? Ayo tante, saya buktiin tante. Tunggu dulu Jeff. Siapa tahu Rizky itu benar bahwa pendengaran kamu memang terganggu. Kok tante malah bela dia sih? Kalau tante nggak percaya, tante lihat sendiri di dapur. Dia itu nulis di tembok kalau dia cinta sama si Asih tante. Ayo tante, ayo. Tuh, tante lihat sendiri kan tulisannya. Bener kan tante? Pasti aku cinta kamu. Loh, kok jadi gini? Tadi nggak begini tante. Rizky, apa betul itu tulisan kamu? Rizky, kok kamu malah bengong? Oh, tulisan itu tante. Iya, saya nulis tante. Saking cintanya saya sama Asti, jadi saya menulis kalimat itu tante. Dan lebih untuk dipertegas lagi tante, saya tanya pada Asih, dia suka dengan ucapan saya. Mungkin Jeffrey salah dengar kali tante, maklum aja tante habis dipukulin sama orang tante. Tante jangan mau dibohongin sama dia. Ini namanya penipuan tante. Diam kamu. Berani-beraninya kamu nuduh calon mantu saya. Dasar anak tolol, pemabuk brengsek. Udah kamu kembali ke kamar kamu. Maaf ya dia emang kurang ajar. Ampun tante, ampun. Asih, kamu yang ganti tulisan saya itu? Iya, saya tadi terpaksa mengiris jari saya. Karena tadi saya mendengar kamu bicara dengan ibu dan Jeffrey. Jadi saya harus cepat-cepat mengganti nama saya dengan nama Asti. Saya bertanggung jawab sama kamu. Demi saya, kamu bersedia melukai diri kamu sendiri. Jangan anggap saya bodoh atau pikun. Saya tidak pernah dengar Rizky bicara langsung bahwa dia akan menikah dengan Asti. Yang bicara begitu kan ibunya. Pokoknya sebelum saya dengar dari mulut Rizky bahwa Asti adalah calon istri idealnya, saya tidak akan pernah merestui pernikahan Rizky. Karena saya tahu betul watak Rizky. Dia tidak akan pernah memilih sesuatu atau seseorang yang tidak dia yakini. Jadi, kamu harus terus cari Rizky sampai ketemu dan suruh dia pulang.
Sialan malampir. Dia mau nipuk. Dia. Aduh, ada apaan sih, Mbak? Rencana kita hampir gagal. Kenapa? Gara-gara si Mak Lampir sialan tua itu. Emang ngapain lagi sih dia? Dia suruh Lukman untuk menelpon Rizky supaya cepat-cepat pulang. Dia mau dengar sendiri dari mulutnya Rizky kalau dia mau menikahi Asti. Ya, gawat dong. Terus? Di Parindun, kita jangan biarkan si Mak Lampir tua brengsek itu untuk mempengaruhi Rizky supaya tidak jadi menikah dengan Asti. Kalau Rizky sampai tidak jadi menikah dengan Asti, rencana yang kita susun yang sudah rapi itu akan jadi kacau balau. Kacau balau. Ya elah. Lagi. Ya elah, terus kita mesti ngapain dong? Kita harus secepatnya menetapkan pernikahan Rizky dan Asti. Dan sekarang juga kita harus ngomong sama si Lukman dan si Faris supaya kita melamar Asti. Ya, terus gimana caranya ngebujuk si malampir itu biar mau ikut? Kan kalau ada acara ngelamaran kan harus ada dia. Ya jangan diajak dia. Ih bener. Ya ngapain kita ajak? Nggak usah. Kita bilang aja sama mereka kalau ibunya nggak bisa ikut karena sedang sakit. Tapi ibunya sudah merestui pernikahan Rizky dan Asti. Aman kan? Aman. Aman banget. Terus sekarang gimana caranya supaya si Mak Lampir tua brengsek itu jangan ketemu dengan Rizky sebelum kita mantapkan dulu pernikahan mereka. Dan rencana itu jangan sampai batal. Gimana? Kamu udah ngerti belum? Pan? Oh, nggak ngerti. Ngerti ya, masa nggak ngerti? Ngerti. Aduh, Bu Ambar, saya senang sekali akhirnya Ibu bisa datang ke sini. Gero nggak diajak? Tidak, Bu. Kebetulan dia lagi pulang kampung. Tapi dia juga titip salam buat Ibu dan anak Ibu. Terima kasih. Sebentar ya, saya panggil ke anak saya. Asi! Sini sayang. Ayo duduk. Silakan duduk. Ini loh anak saya Asi yang saya ceritakan kemarin. Wah, cantik sekali kamu. Cantik sekali. Tapi masih pemalu ya, Bu ya? Kebetulan saya juga cari gadis yang pemalu. Jadi menantu saya nantinya. Wah, pasti Gero akan suka. Dan ini, Bu, ini akan cocok menjadi istrinya Gero. Alhamdulillah. Dan Gero pasti akan suka melihatnya. Bu, Asi mau dinikahkan dengan siapa? Loh, Ibu kan sudah pernah bilang kalau Ibu sudah ada jodoh untuk kamu yang cocok dan pantas. Nah, anaknya Ibu Ambar ini namanya Gero. Loh, kok diam saja? Buatkan minum dong untuk Ibu Ambar. Ayo. Ayo. Ini untuk sementara, Bu. Kalau Asih ingin tahu siapa Gero. Aduh, gantengnya. Asih pasti suka sekali punya suami seperti ini. Dia pasti akan menjadi pasangan yang serasi dan bahagia. Cocok ya.
besok kita harus ketemu Tante Nova. Kita harus cepat-cepat melamar Asti. Kalau kita tidak cepat-cepat melamar Asti, rencana pernikahan Rizky dan Asti akan gagal. Terus kalau si Mak Lampir itu mau ikut gimana? Ya kita nggak akan ajak. Tapi kalau nanti dia tanya-tanya kita pergi ke mana, gimana? Saya akan kasih dia obat tidur supaya dia tidur dan dia tidak akan tanya-tanya kemana kita pergi. Wah, ide Mbak memang hebat. Hebat, ide Mbak cemerlang, secemerlang berlian dan jatuh, berlian dan jatuh lagi. Dia jatuh. Jatuh lagi. Udah. Sana. Udah berapa kali? Sorry. Tadi gara-gara mikirin berlian sih. Ya. Ya. Saya datang ke sini sengaja untuk memberikan sesuatu yang sangat istimewa. Saya datang ke sini malam-malam. Saya pikir pekerjaan kamu sudah selesai semuanya. Iya, tapi kalau ibu saya sampai tahu kamu datang malam-malam seperti ini, kita berdua bisa kacau, celaka. Asih? Gimana dong? Ya udah, masuk kamar saya aja yuk. Suara tadi dari mana ya? Asih, kamu mau kan menikah dengan saya? Asih? Aduh, gawat. Rizky, kamu sembunyi dulu. Cepat. Kalau gitu suaranya dari mana ya? Hei anak malas, siapa yang datang ke sini? Gak ada, Bu. Kurang ajar, kamu pura-pura nggak tahu. Kamu bawa siapa ke kamar ini? Saya nggak bawa siapa-siapa, Pak, Bu. Kalau kamu nggak bawa siapa-siapa, ini sepatu siapa? Jawab. Jawab, ayo. Itu sepatunya Jeffrey, Bu.
Jeffrey? Iya. Tadi Jeffrey menyuruh saya mencuci sepatunya, Bu. Tapi karena saya sibuk, jadi saya bawa sepatu itu kemari. Lantas, kamu disuruh cuci sepatu kok enak-enakan tidur sementara lampu nyala? Sekarang cepat kamu bersihkan sepatu ini sampai bersih. Awas, kalau besok Jeffrey sampai mengeluh, kamu saya suruh bersihin sepatu ini pakai muka kamu. Ngerti? Asih, kamu gak apa-apa kan? Hah? Enggak, saya nggak apa-apa. Cuman kita nggak bisa menghindari dari ibu tiri saya terus, Rizky. Kamu bener Asih. Kita nggak bisa begini terus. Kita harus ambil tindakan seperti layaknya orang berpacaran. Asih, saya akan segera menikah dengan kamu. Enggak, Rizky. Saya nggak bisa menikah dengan kamu. Ibu saya sudah mencarikan pria lain untuk saya. Ibu Ambar, temannya ibu saya, datang untuk menemui saya. Kamu tahu, dia ternyata menjodohkan saya dengan anaknya. Tidak Asih, kamu harus menikah dengan saya. Tuhan telah menciptakan kita berdua untuk saling memiliki. Rizky, kamu gak boleh bodohin saya. Saya emang gak tahu apa-apa. Cuman saya tahu kamu akan menikah dengan Asti, bukan dengan saya. Asih, saya terpaksa bilang ya. Kalau saya menolak dengan Asti, mungkin saya tidak bisa lagi datang ke sini. Saya berkorban untuk kamu. Kamu sungguh mau menikah dengan saya? Iya, saya akan menikah dengan kamu. Dan saya sayang sekali dengan kamu. Saya juga sayang sama kamu. Sayang. Asih, saya harus pergi dulu, tapi saya akan kembali. Dan ini pegang cincin ini supaya kamu ingat selalu dengan saya. Allah, lindungilah kemanapun Rizky berada. Jauhkanlah dia dari mara bahaya dan malapetaka, ya Allah. Dan
dan bawalah kembali dia kepada hamba. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ada apa? Aduh, gue mau kasih tahu, tau nggak? Dengerin, gue mau kasih tahu. Apaan? Gue dapetin bidadari Asih. Hah? Asih mau mencintai kamu? Bukan itu aja, dengerin dulu dong. Asih, ya, mau menikah dengan gue. Dan besok pagi, gue akan bilang sama keluarga gue bahwa gue ingin melamar dia. Wah, tapi tar dulu. Kakak-kakak kamu itu kan taunya kamu mau ngelamar si Asti. Terus tahu kamu mau ngelamar Asi, mereka nanti bisa nggak setuju atuh. Iya, peduli amat sama kakak gue, mau setuju. Aduh, ya? Yang penting, Apaan? penting, gue nikah sama dia. Dan bisa ada orang yang ingin menghalangi dia, gue nggak peduli, gue akan sikat dia. Pokoknya gue tetap menikah sama Asi. Wah, hebat loh. Hebat deh. Halo, Tante Nova ya? Iya, siapa nih? Yufi, Tante. Yufi, apa kabar sayang? Baik, Tante. Tante, keluarga kami mau ke sana, mau melamar Asti hari ini. Hari ini? Jadi keluarga Rizky akan melamar Asti pada hari ini juga? Benar, Tante. Kami sekeluarga sudah merundingkan rencana ini. Kan Rizky sama Asti sudah suka sama suka. Kita jangan tunda-tunda lagi, Tante. Iya, Yufi, Tante setuju sekali. Yufi, asal tahu saja ya, sejak Rizky ketemu Asti, Rizky itu sudah mencoba mengutarakan cintanya berulang kali dengan berbagai macam cara. Pokoknya seru deh. Macam-macam ya cara anak muda sekarang mengutarakan cintanya. Bagai pucuk dicinta ulam tiba, iya kan? Iya, Tante. Nanti mamanya Rizky akan datang juga kan? Tante, kondisi ibunya akhir-akhir ini menurun. Jadi dia nggak bisa ikut. Tapi ibu sudah merestui hubungan antara Rizky dan Asti. Jadi dia meminta saya dan suami saya, kakak kandungnya Rizky yang paling tua, untuk mewakilkannya. Nggak apa-apa kan, Tante? Nggak apa-apa. Jadi jam berapa kalian akan berangkat dari Bandung? Jam berapa ya, Tante? Sekarang kita udah siap-siap, Tante mau berangkat. Oke deh, kalau gitu Tante tunggu ya. Cepet ya. Oke, sampai nanti. Bye. Asti! Kenapa sih, Ma? Cepet siap-siap. Sebentar lagi keluarganya Rizky mau datang dari Bandung untuk melamar kamu. Ya? Pokoknya kamu harus cantik sekali. Supaya mereka melihat kamu. Ya. Akhirnya Rizky berhasil juga menikah dengan kamu. Sekarang tinggal satu lagi yang saya harus hadapi. Menikahkan Asih dengan Kero. Bu Novanya mana? Ada, silakan masuk dulu. Siapa? Saudara tirinya Asti. Hati-hati diceromot. Saya panggilkan dulu ya. Halo semuanya, selamat datang. Halo Tante, apa kabar? Baik. Tante kenalkan, ini Lukman, suami saya, kakak sulungnya Rizky. Lukman. Nova. Faris. Nova. Wah, enak juga rumahnya ya. Besar sekali. Terima kasih.
Oh iya, senang sekali nih bisa ketemu dengan Ibu Nova. Dan saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih buat Ibu Nova nih, yang mana Ibu sudah menerima Rizky untuk menikah dengan Asti. Ya, sama-sama. Terus gimana? Capek. Asi, ayo dong buatin minum. Ayo mari silakan. Asi capek kan dari Bandung jauh-jauh. Enggak, Tante. Ayo silakan. Ternyata rasanya belum sembuh-sembuh ya. Maaf ya Tante ya. Memang apa? Masa gue kepleset mulu di sini? Mana Tante? Oh, dia ada di atas biasa. Di sebentar lagi juga turun. Mamanya Asti di mana, Oh, Tante? kalau ayahnya tuh sedang sakit parah. Tapi tanpa dia kita bisa menyelesaikan sendiri. Mari silakan. Waduh, benar-benar enak di sini Tante ya. Halo, apa kabar? Ayo salaman dong sayang. Asti. Lukman. Aduh, kamu makin cantik aja. Terima kasih Kak Hidun. Apa Iya. kabar? Faris kakaknya Rizky. Oh ya, Iya. Asti. Bener kan Hindun bilang cantik kan? Benar. Nggak salah pilihan Persis Rizky ya. mamanya, ya Ma ya. Pokoknya nggak akan nyesel dia dapetin anak saya. Udah Betul selesai itu. kuliah, terus juga bisa ke dapur ya. Maaf Tante, sebelum kita mulai saya mau pamit ke kamar kecil sebentar ya. Oh silakan, itu kamar mandinya ada di sebelah dapur, silakan. Oh ya di sana. Iya. Permisi. Silakan. Sih, kenapa kamu nangis, sayang? Asih, saya tahu kamu sedih karena Asti akan menikah, iya kan? Sementara itu kamu masih sendiri. Saya juga sendiri. Kalau kamu mau terima saya janji saya akan memberi kamu cinta. Cinta. Kamu bicara soal cinta. Yang saya lihat di mata kamu cuma nafsu, Jeffrey. Kamu cuma menginginkan tubuh saya, bukan hati saya. Sih, apa bedanya? Toh kalau kita nikah nanti, tubuh kamu itu akan jadi milik saya. Iya kan? Lebih baik saya mati daripada saya harus menyerahkan tubuh saya sama kamu. Asih. Suatu saat nanti, saya nggak peduli kamu suka atau tidak. Tubuh kamu itu akan jadi milik saya. Akan jatuh ke pelukan saya. Mas Faris, Mas Lukman, Ma. Aduh, anak siapa ini? Aduh, berat ya kamu. Aduh, sini. Kenapa
Kenapa kamu ini palanya? Jatuh. Di mana? Pukul ya, itunya ya. Oh ya, berita bagus. Iya, tapi mau mana? Sakit. Udah. Gini, sayang. Sekarang Kak Rizky sudah menemukan gadis impiannya. Namanya Mbak Asi. Ya, makasih dong. Makasih ya. Kenapa? Mbak Asi itu orangnya baik ya. Pasti sayang sama anak kecil ini seperti sayang sama adiknya. Ya. Baik di mana, Mbak Yofi? Enggak tahu. Ya udah, enggak tahu ya. Mama yuk. Bu Ambar, kok Gero nggak dibawa kemari sekalian? Gero sedang sibuk dengan pekerjaannya, Bu. Tapi pasti nanti dia akan datang menemui AC. Saya kemari mau memberikan ini buat Ibu. Cuma 5 juta, Bu. Aduh, Bu Ambar, kenapa mesti repot-repot pakai kasih uang segala? Ya, paling tidak sebagai ucapan syukur, Bu. Karena setelah bertahun-tahun, akhirnya ada juga gadis yang mau menikah dengan anak saya. Ya, tapi kan sebenarnya Bu Ambar nggak usah susah-susah pakai kasih uang segala. Sebenarnya uang tuh masalah nomor 2 buat saya. Yang utama adalah bagaimana caranya supaya Asi dengan Gero tuh segera menikah. Jadi kalau memang Bu Ambar itu mau bantu saya, ya harapan saya tuh setelah mereka menikah, mereka biar tetap tinggal di sini. Karena ayahnya itu loh sedang sakit keras, jadi biar Asi itu terus dekat dengan ayahnya. Kasihan, ayahnya itu sudah tua. Bu Ambar bisa kan melakukan itu? Loh, kenapa Bu Ambar? Tentu, Bu, pasti. Berarti urusannya sudah beres, Bu. Kita anggap pernikahan anak kita udah pasti jadi. Kalau begitu kita harus segera menentukan tanggal pernikahannya. Saya rasa secepatnya ya, Bu. Enggak, pokoknya enggak. Pernikahan itu belum pasti. Wanita yang di hati saya adalah Asi, bukannya Asti. Dan saya akan segera menikah dengan Asi. Rizky, kamu cinta sama Asi. Asi itu kan pembantu. Dia kan gak selevel dengan kita. Bener, Ki. Aduh, masa sih kamu senang sama pembantu? Aduh, Ki, kamu harus menikahi Asti. Dia kan jauh lebih cantik daripada si Asti. Enggak. Mbak, di mata saya Asi selamanya adalah bidadari saya. Saya nggak peduli dia mau pembantu mau siapa, karena dia bisa menenangkan hati saya dan saya akan segera menikah dengan Asi. Mbak Yufi, Mbak Indun, tolong batalkan pernikahan saya dengan Asti. Ya. Ki, kamu ini gimana sih? Kamu mau kita terlihat tolol depan Tante Nova? Nggak bisa. Kamu itu harus tetap menikahi si Asti. Pak Rindun, diam. Rizky, kalau kamu yakin mau menikah dengan Asi, ya silakan. Benar ini? Nggak bercanda? Benar? Mbak, saya nggak nyangka Mbak bijaksana sekali. Kalau gitu besok saya akan temui Asi dan saya akan beritahu dia, ya. Jangan Rizky, mama kamu kan kurang sehat. Nggak ada yang jaga mama. Sementara kakak-kakak kamu kan sibuk di kantor. Jadi kamu yang jaga mama ya. Saya dan Ipar Hindun yang kesana, ya. Bener nih? Bener? Iya.
Iya, enggak benar. Bener, Enggak benar. bener. Enggak benar. Bener. Enggak Bener. benar. Bener. Ya udah. Bener. Terima kasih. Enggak. Wah, Enggak benar. Enggak benar. Aduh. Mbak. Mbak. Aduh, apa-apaan sih? Mbak tahu nggak? Yang barusan Mbak bilang tuh Eden. Siapa yang edan? Saya itu tidak edan. Kita itu kalau menghadapi Rizky harus punya manuver dan strategi. Kalau enggak, Rizky itu bisa kawin lari dengan Asih. Dan bisa-bisa besok kita kehilangan tiket lotre kita. Mbak, tapi kan rencana kita dari awal itu kan menikahkan Rizky sama susah banget sih, Asti. Terus kalau sekarang Rizky sampai menikah dengan Asih, rencana kita kan jadi berantakan, Mbak. Pak Hindun, itu tidak akan terjadi. Kita buat Asih diperkosa. Diperkosa? Iya, diperkosa. Dan kalau Rizky tahu bidadarinya sudah ternoda, pasti dia tidak akan mau menyentuhnya lagi. Mbak pintar. Mbak memang pintar. Waduh, Tante Novanya lagi pergi tuh Mbak. Si Astinya juga pergi sama teman-temannya. Oh, nggak apa-apa. Kebetulan kami lagi ke Bogor dan kami mampir ke sini. Oh. Kamu seneng dong sepupu kamu mau menikah? Iya dong, pasti saya ikut seneng Mbak. Mestinya kamu juga mau menyusul. Maunya sih begitu Mbak, tapi saya jadi ragu nih. Abis cewek yang saya suka nih dia nggak mau nerima saya. Masa cowok seganteng kamu kan seharusnya bisa mendapatkan gadis manapun yang kamu mau. Tapi bagaimana dong Mbak? Cewek yang satu ini nih, dia sama sekali nggak mau. Dan dia tuh nggak tertarik sama saya Mbak. Aduh, apa yang kamu alami juga terjadi loh sama sepupu saya. Masa sih? Iya, dia itu seneng sama gadis ya. Tapi selalu gadisnya jaga jarak. Tapi dia nekat banget, gadisnya dikejar-kejar terus. Dan pada suatu hari mereka ketemu dan mereka langsung bercinta. Dan tahu nggak kamu, insiden itu bukan jadi malapetaka. Insiden itu membuat gadis itu berubah pikiran. Dia malah merasa mantap kalau sepupu saya itu malah jodohnya. Dan lalu mereka menikah, hidup bahagia sampai sekarang. Bahagia Mbak? Iya. Nggak ada siapa-siapa, jadi kita aman. Semua orang sedang pergi. Ayo Asih. Ayo Asih. Lepasin saya! Lepas! Jeffrey, sayang. Jangan
Saya mau jangan lakukan, jangan. Sudah tiba saatnya. Jangan. Afif, jangan siksa Afif. Thank you.